Halo anak-anak kelas 8, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas soal pemantapan PAS atau soal penilaian akhir semester ganjil. Semoga dengan adanya video ini, kalian dapat lebih mudah untuk memahami materi ataupun soal yang akan diujikan di PAS nanti. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Petrus mengamati preparat sel otot dengan menggunakan mikroskop. Dia menemukan sel-sel otot seperti gambar berikut. Kalian perhatikan di sini ada 3 jenis sel otot. Maka kita akan jawab pertanyaannya. A ini adalah otot jantung, B adalah otot rangka atau lurik, sedangkan yang C adalah otot polos. Bentuknya untuk otot jantung ini adalah silindris bercabang. Untuk otot rangka ini adalah silindris, sedangkan untuk otot polos ini adalah gelendong, ya, di mana di kedua ujungnya runcing. Jumlah inti sel untuk otot jantung ini banyak, untuk otot rangka juga banyak, sedangkan untuk otot polos hanya 1. Letak inti sel untuk otot jantung ini ada di tengah. Untuk otot rangka ini ada di tepi, sedangkan untuk otot polos ada di tengah. Cara kerjanya, untuk otot jantung dan polos ini tidak disadari, sedangkan untuk otot rangka ini disadari. Reaksi terhadap rangsangan. Untuk otot jantung dan otot polos ini lambat, sedangkan untuk otot rangka ini cepat. Letaknya, otot jantung sudah pasti di jantung, sedangkan untuk otot rangka ini ada di seluruh rangka tubuh kita, dan untuk otot polos ada di sistem organ, misalnya di usus, di lambung, dan lain-lain. Tuliskan nama-nama sendi pada bagian yang ditunjuk pada gambar berikut beserta arah geraknya. Oke, kita perhatikan untuk gambar A yang ditunjuk ini adalah di bagian leher, maka ini adalah sendi putar. Arah geraknya yaitu salah satu ujung tulang membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Untuk gambar B ini ada di siku, maka ini adalah sendi engsel. Sendi engsel ini geraknya adalah satu arah. Sedangkan untuk gambar C yang ditunjuk ini adalah di bagian bahu. Maka ini adalah sendi peluru dan arah geraknya ke segala arah. Untuk sendi, kalian harus paham kembali jenis-jenis sendi gerak beserta dengan arah geraknya. Ada sendi engsel, tadi arah geraknya satu arah. Ada sendi pelana, ini arah geraknya 2 arah. Ada sendi putar, berarti arah geraknya berputar. Sendi peluru, ini arah geraknya ke segala arah. Dan sendi geser, arah geraknya terbatas. Kalian harus benar-benar memahami untuk jenis-jenis sendi gerak ini, beserta contohnya di dalam tubuh kita. Tuliskan nama kelainan atau penyakit berdasarkan gambar berikut. Berdasarkan gambar A, B, dan C, maka ini adalah penyakit sistem gerak yang berkaitan dengan gangguan pada tulang belakang. Maka untuk yang gambar A, ini adalah kifosis. Karena tulang belakang ini bengkok ke arah belakang. Sedangkan untuk gambar B, ini adalah lordosis, di mana tulang belakang ini bengkok ke arah depan. Sedangkan yang untuk C ini adalah skoliosis, di mana tulang belakang bengkok ke samping kiri atau kanan seperti membentuk huruf S. Tuliskan cara kerja otot pada gambar berikut. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian harus perhatikan dulu arah tanda panah. Karena arah tanda panah akan menentukan bagaimana cara kerja otot tersebut. Sekarang kita lihat gambar A. Ya, ini panahnya adalah ke atas. Maka kita tentukan dulu mana otot bisep, mana otot tricep. Ini adalah otot bisep.
Sedangkan yang di belakang ini adalah otot triceps. Maka dengan arah tanda panah seperti ini, otot bisepsnya mengalami kontraksi. Sedangkan triceps ini sebaliknya, yaitu mengalami relaksasi. Untuk gambar B, ini arah panahnya ke bawah. Berarti otot triceps ini berkontraksi. Sedangkan otot bisepsnya ini mengalami relaksasi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pohon yang sudah dipotong. Menurut kalian, batang tersebut termasuk tumbuhan monokotil atau dikotil? Berikan alasannya. Maka berdasarkan gambar ini termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki kambium. Selain itu juga, pohon ini memiliki lingkaran tahun, di mana lingkaran tahun ini bertujuan untuk menentukan umur dari suatu tumbuhan, dan ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Oke, kalian harus ingat lagi apa perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Mungkin di kelas 7 juga ini sudah pernah kalian pelajari. Jadi untuk tumbuhan dikotil ini terdiri dari 2 kotiledon atau 2 keping biji. Sedangkan untuk monokotil hanya 1 kotiledon atau 1 keping biji. Untuk tulang daunnya pada dikotil ini bisa menyirip atau menjari. Sedangkan untuk monokotil ini sejajar atau melengkung. Untuk batang pada dikotil, kambiumnya ada dan tersusun melingkar antara berkas pengangkut xilem dan floem. Sedangkan untuk yang monokotil, kambium tidak ada dan berkas pengangkutnya tersebar, yaitu xilem dan floemnya. Kelipatan bunga untuk dikotil ini bisa 2, 4, atau 5, sedangkan monokotil ini adalah kelipatan 3. Akarnya untuk dikotil ini adalah akar tunggang, sedangkan untuk monokotil adalah akar serabut. Perhatikan beberapa ciri jaringan tumbuhan berikut. Yang ditanya adalah ciri-ciri dari jaringan epidermis. Oke, kita lihat satu persatu. Yang bagian A bentuk segi 6. Ini bukan merupakan jaringan epidermis, tetapi ini adalah ciri-ciri jaringan dasar. Kalau digambar, yaitu yang ground tissue. Yang bagian B, sel-sel tersusun rapat dan tidak memiliki rongga sel. Ini benar jaringan epidermis. Yang bagian C, dinding bagian luar mengalami penebalan. Ini juga ciri-ciri epidermis. Yang D, tidak memiliki klorofil. Benar, ini juga adalah ciri-ciri jaringan epidermis. Karena jaringan yang memiliki klorofil itu adalah jaringan palisade atau tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Yang bagian E, selnya masih bersifat meristematik. Ini juga bukan ciri-ciri jaringan epidermis, tetapi ini adalah ciri-ciri jaringan meristem. Yang aktif membelah biasanya terdapat pada ujung akar, ujung batang, ataupun ujung daun. Jadi yang benar untuk ciri-ciri epidermis adalah bagian B, C, dan D. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan nama bagian yang ditunjuk. Sebelum kita menjawab, kalian harus tahu dulu bahwa gambar ini adalah gambar anatomi pada daun. Maka sekarang kita akan jawab masing-masing bagian yang ditunjuk. Bagian A ini adalah kutikula. Kutikula ini letaknya di atas epidermis. Ini merupakan lapisan lilin yang terdapat pada daun ataupun pada batang yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi proses penguapan pada tumbuhan yang hidup di darat. Yang bagian B ini adalah epidermis atas. Ini berfungsi sebagai pelindung pada sel. Yang bagian C ini adalah jaringan palisade. Jaringan palisade ini berfungsi untuk fotosintesis karena di sini terdapat banyak kloroplas. Yang bagian D ini adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang.
Ini juga berfungsi untuk proses fotosintesis. Sedangkan bagian E ini adalah stomata. Stomata ini berfungsi untuk proses pernapasan pada tumbuhan dan juga untuk transpirasi atau penguapan. Perhatikan gambar tanaman pacar air yang dicelupkan ke dalam larutan berwarna atau eosin berikut. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian harus ingat kembali konsep pengangkutan air dan mineral ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu daya tekan akar, kemudian kapilaritas batang, dan yang ketiga adalah daya hisap daun. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan ini. Setelah dicelup selama 1 jam, batang pacar air dipotong di bagian tengah. Maka bagian A, menurut dugaan kalian, apakah bagian atas batang akan menjadi berwarna? Mengapa? Maka jawabannya akan berwarna seperti warna iosin atau warna merah. Kenapa? Karena adanya daya kapilaritas batang dan daya hisap pada daun. Untuk bagian B, pada bagian nomor berapakah yang berwarna? Mengapa? Untuk menjawab bagian B, kalian harus tahu dulu nama-nama bagian anatomi batang ini. Yang nomor 1 ini adalah epidermis. Yang bagian 2 ini adalah floem. Bagian 3 ini adalah cambium. Dan bagian 4 ini adalah xilem. Maka bagian yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral yaitu bagian xilem. Maka jawaban bagian B yaitu xilem karena ini yang berfungsi untuk menyerap air. Perhatikan data uji makanan berikut. Di sini ada 5 jenis bahan makanan yang berbeda. Mulai dari nasi, ubi, pisang, telur ayam, dan jagung. Kemudian larutan penguji atau zat indikator juga digunakan berbeda-beda. Dan warna hasil uji coba juga ini berbeda. Maka untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus mengingat kembali nama zat indikator atau reagen yang digunakan untuk uji bahan makanan tertentu. Begitu juga dengan warna hasil uji coba pada makanan tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagian A, nasi, ini larutan pengujinya adalah lugol atau iodium. Hasil ujinya adalah biru tua. Maka nasi ini mengandung amilum atau zat tepung. Bagian B, jenis makanannya adalah ubi. Larutan pengujinya adalah lugol atau iodium. Hasil ujinya di sini dibuat merah bata. Seharusnya kalau dia mengandung zat tepung atau amilum, warnanya menjadi biru tua atau biru kehitaman. Bagian C, jenis makanannya adalah pisang. Larutan yang digunakan adalah Benedict atau Vehling A dan B. Hasil ujinya adalah merah bata, berarti pisang ini mengandung glukosa. Yang bagian D, telur ayam. Larutan pengujinya adalah biuret. Hasil ujinya adalah warna ungu. Oke, berarti di sini telur tersebut tepatnya adalah putih telurnya ini mengandung protein. Yang bagian E ini adalah jagung. Larutan pengujinya adalah lugol atau iodium. Warnanya menjadi biru tua. Berarti ini juga mengandung amilum atau zat tepung. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum ini adalah nasi dan jagung. Yang mengandung glukosa adalah pisang. Dan yang mengandung protein adalah telur ayam. Oke, kalian harus ingat kembali. Untuk uji amilum, maka zat indikator atau reagen yang digunakan adalah iodium atau lugol. Warnanya, jika bahan makanan tersebut mengandung amilum, yaitu biru kehitaman atau biru tua. Untuk uji protein, kita menggunakan larutan biuret. Dan jika bahan makanan tersebut mengandung protein, maka warnanya akan berubah menjadi ungu atau keunguan. Sedangkan untuk uji glukosa, kita menggunakan larutan Benedict atau Vehling A dan B.
Dan jika bahan makanan mengandung glukosa, dia akan berubah warna menjadi merah bata. Ini adalah soal untuk melengkapi nama enzim dan fungsi. Untuk enzim pencernaan, kalian harus paham organnya, nama enzim yang dihasilkan, dan fungsinya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada renin. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan atau mengendapkan kasein atau protein pada susu. Ini dihasilkan oleh lambung. Yang bagian B ada tripsin. Ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Ini dihasilkan oleh pankreas. Yang C adalah pepsin, yaitu menguraikan protein menjadi pepton. Ini dihasilkan oleh lambung. Yang bagian D ada amilase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Ini dihasilkan oleh pankreas. Dan lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini dihasilkan oleh pankreas. Untuk tripsin, amilase, dan lipase ini dihasilkan oleh pankreas, tetapi enzim ini bekerja pada usus halus. Selain nama enzim yang di sini, kalian juga harus mengingat ada enzim petialin yang dihasilkan oleh mulut, yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selain itu, ada juga getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau menghancurkan lemak. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Sebelum kita menjawab pertanyaan, maka kita harus tahu dulu nama-nama bagian yang ditunjuk. Nomor 1 ini adalah hati, nomor 2 ini adalah usus besar, nomor 3 lambung, nomor 4 ini adalah usus halus, dan nomor 5 adalah anus. Sekarang kita ke pertanyaan. Yang bagian A, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi pada organ nomor 4, yaitu usus halus, tepatnya di usus penyerapan atau ileum. Bagian B, proses pembusukan makanan terjadi pada organ nomor 2, yaitu usus besar. Di sini juga nanti terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Yang ketiga, atau bagian C, membunuh bakteri yang masuk bersama makanan terjadi pada organ nomor 3, yaitu lambung. Karena pada lambung dihasilkan HCl atau asam klorida. Yang bagian D, protein pertama sekali dicerna pada organ nomor 3. Kenapa? Karena pada nomor 3 ini dihasilkan enzim renin dan pepsin yang berfungsi mencerna protein secara kimiawi. Yang bagian E, enzim pepsin dihasilkan oleh organ nomor 3. Ya, tadi pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Demikianlah pembahasan soal pemantapan PAS atau penilaian akhir semester ganjil biologi kelas 8. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih lagi memahami materi-materi yang akan nanti diujikan di PAS. Selamat belajar buat kalian semua.